Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah, mahasiswi dari STIM Kota Banjarbaru, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang social media impact on teen mental health, yaitu tentang bagaimana media sosial mempengaruhi stres, kecemasan, dan tidur pada remaja di zaman sekarang. Ini adalah salah satu mata kuliah yang saya pelajari yaitu data mining. Pada kesempatan kali ini, data yang saya ambil bersumberkan dari www.kaggle.com dan ini adalah tampilannya. Data ini berisikan tentang 1.200 data dengan 12 atribut yang nantinya akan kita hitung. Nah, ini untuk tampilannya. Ada sangat banyak sekali ya, teman-teman. Jadi nanti kita akan menghitungnya per atribut. Sebelum kita untuk menghitung, kita akan membahas tentang algoritma yang saya pakai pada kesempatan kali ini, yaitu algoritma C4.5, yaitu tentang membangun pohon keputusan atau decision tree. Nah, jadi hasil hitung kita nanti endingnya adalah pohon keputusan. Ya, simpelnya ada batang, terus ada atribut-atribut yang nanti akan dihitung. Jika hasilnya bersih, maka selesai dan simpul atau batang tersebut tidak memiliki cabang lagi. Tapi kalau misalnya angka itu, atribut tersebut masih berisikan data yang beragam, jadi kita masih memerlukan untuk dihitung kembali untuk menentukan gain-nya. Jadi di sini kita ada beberapa rumus. Nah, di sini ada gain ratio. Jadi kita akan menghitungnya semuanya. Untuk pertama ada entropi, lalu ada gain ratio-nya juga, terus ada information untuk simpul dan atribut yang kita gunakan itu. Jadi contohnya di sini ada. Nah, di sini adalah akar, lalu ada simpul 1, simpul 2, lalu akan menampilkan lagi kelas A, kelas B, kelas A, kelas B. Jadi nanti pada ujung-ujung jika sudah selesai itu akan ada daun final. Singkatnya seperti itu ya. Sepertinya agak sulit untuk menjelaskan berdasarkan teori karena kita memang perlu praktek ya teman-teman. Jadi saya melampirkan file hitungnya, tapi sebelum kita masuk ke file hitung, mungkin sedikit langsung ke hasil. Yang di sebelah kiri adalah hasil hitungan manual yang saya visualisasikan dengan coret-coret, lalu saya dibantu oleh AI untuk membuat versi vektornya seperti ini. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah hasil dari aplikasi Orange. Kalau sekilas mungkin akan terlihat sama ya teman-teman, tapi ternyata ketika kita lihat lebih dekat ada beberapa perbedaan di sini karena saya juga masih baru mempelajari. Seharusnya hitungan saya yang benar, tapi kita tidak bisa menyalahkan sistem secara langsung. Jadi di sini adalah ada perbedaan dari cabang yang dihasilkan. Kalau hitungan manual yang saya lakukan, di sini ada daun finalnya di paling bawah. Lalu yang paling atas ini ada stress level. Nah, sementara yang dari sistem Orange ada perbedaannya, yaitu mereka menghitung dari sleep hours. Jadi masa lamanya tidur. Baik, kita akan mencoba untuk melihat ke Excel-nya. Ini adalah data yang sudah kita
download dan kita hitung, saya maksudnya. Jadi di sini datanya berisi 1200, masih asli, masih belum diapa-apain. Dan di sini ada 13 atribut. Yang mana nanti 13 atribut ini akan kita hitung per atribut untuk mendapatkan cabang yang tepat sampai selesai perhitungan. Sebelumnya untuk data ini saya menggunakan depression label sebagai targetnya, yang mana menunjukkan bahwa berapa jumlah remaja yang mengalami depresi maupun tidak depresi. Jadi angka 0 di sini melambangkan tidak depresi, lalu untuk 1 itu depresi. Nah, yang pertama kita hitung adalah untuk atribut age. Pertama kita lakukan di sini kita sortir terlebih dahulu dari kecil ke besar. Jadi angkanya ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Di sebelah sini kita tambahkan sheetnya sangat banyak karena kita melakukan perhitungan pada semua atribut hingga selesai. Oke, contoh saya tampilkan untuk yang age. Kita hitung terlebih dahulu untuk jumlah datanya ada 1200. Untuk jumlah kelas yang bernilai 0 itu ada 1169. Lalu jumlah kelas yang bernilai 1 itu ada 31. Dan entropi totalnya yaitu 0,173045010. Dan di sini ada threshold, teman-teman. Threshold ini cara mendapatkannya yaitu dengan data 1 kita tambah dengan data 2, lalu kita bagi 2. Contohnya seperti ini, 13,5 dapatnya dari sini 13 tambah 14, lalu kita bagi 2. Seperti itu. Lalu kita masukkan rumusnya. Di sini kita menghitung jumlah data yang ada pada kolom H. Nah, berapakah data atau berapakah yang akan dilewati, yang akan ditemukan dengan threshold 13,5. Nah, di sini ada lambang kurang dari sama dengan dan bernilai 0. Nih rumusnya di sini ya. Terus kalau untuk di sampingnya sini rumusnya sama, namun di sini yang bernilai 1. Nah, begitu juga untuk yang D dan F, namun di sini rumusnya yaitu lebih besar dari 0. Lalu di sini lebih besar dari, dan di sini nilai 1. Kita masukkan semua rumusnya untuk entropi kiri, entropi kanan, gain, dan split info sampai gain ratio. Oke. Lalu kita mencari threshold terbaik untuk menentukan untuk kita masukkan nanti di perhitungan selanjutnya. Dan kita menghitung ke semua atribut seperti daily, social media, ada sleep, academic performance, physical activity, stress level, semua kita hitung sampai kita kumpulkan pada gain atribut. Nah, di sini ada beberapa nominasi ya, kandidat. Lalu kita cari yang terbaik atau yang terbesar, yaitu adalah di stress level. Lalu kita juga harus mencari thresholdnya yang berapa ya untuk yang stress level. Maka dari itu kita cari di stress level atau yang terbaik adalah di 6,5. Maka dari itu angkanya kita masukkan di sini 6,5. Dan ini baru satu cabang. Artinya pohon saya cabang pertamanya adalah stress level berdasarkan perhitungan ini. Lalu kita akan mencari cabang kiri. Cabang kiri ini kita dapat dari memfilter data yang sebelumnya dengan memasukkan stress level dan kita filter apakah data kurang dari sama dengan 6,5. Lalu masuk di cabang kiri. Lalu untuk cabang kanan kita masukkan data stres yang lebih besar dari 6,5. Dan itu kita filter dari data sebelumnya lalu kita pastekan di sebelah sini.
maka datanya akan menjadi lebih sedikit. Lalu di sini saya beri tanda biru karena cabang kirinya sudah selesai. Karena di sini depression levelnya isinya hanya satu, yaitu 0. Tidak bercampur maksudnya. Kalau yang di kanan masih ada campur, ada 0 dan ada 1 di sini. Maka masih perlu dihitung. Kita hitung untuk yang selanjutnya lagi, untuk cabang kanan. Karena cabang kiri sudah stop, jadi cabang kanan kita hitung. Kita hitung lagi, mulai dari age-nya, daily sosial, bla 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 bla, sampai kita nemu lagi gain. Terus kita cari lagi anxiety, cari sisi kanan dan cari sisi kirinya. Lanjut, dan ternyata sampailah selesai. Ada sangat banyak cabang yang saya hitung. Hingga pada akhirnya kita selesai. Karena datanya sudah habis kita filter semua. Jadi sekian hasil perhitungan dari saya. Saya juga masih sambil belajar, masih sambil baca ulang karena saat proses pengerjaan saya sering lupa ya rumusnya yang mana yang mana. Baik, sekian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.